Hai, semangat pagi. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kewirausahaan. Kali ini kita akan bicara mengenai bagaimana pengambilan risiko seorang wirausaha. Seperti yang kita ketahui bahwa wirausaha itu adalah orang yang melakukan proses kewirausahaan. Dia berusaha sendiri dan dia tidak tergantung pada orang lain. Bahkan dia memberikan pekerjaan kepada orang lain. Ketika kita menjadi seorang wirausaha, kita harus sadar bahwa kehidupan kita sebagai seorang wirausaha pasti akan ada di kondisi luar zona nyaman. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang wirausaha, kita nggak ngerti gaji yang akan kita dapat atau pendapatan yang kita dapat dalam sebulan itu berapa. Beda ketika kita bekerja dengan orang lain, tanggalnya pasti, kemudian gajinya kurang lebihnya kita juga memahami, oh kurang lebih dapat segini, maka nanti saya punya planning, saya harus seperti ini, saya bisa nyicil ini ya. Tetapi kalau seorang wirausaha tidak bisa seperti itu ya. Kalau target pasti, makanya dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target. Misalnya saja, dia punya karyawan yang pengeluaran gajinya setiap bulan itu anggap saja sekitar 10 juta. Maka dia harus berpikir, di luar keuntungannya dia harus memikirkan bagaimana setiap bulan saya mendapatkan 10 juta. Untuk apa? Ya untuk menggaji karyawan. Karena merekalah roda penggerak dalam kehidupan kita sebagai seorang wirausaha. Nah, tadi kita sudah menyinggung sebuah kata, yaitu risiko. Risiko itu apa sih? Risiko itu adalah sebuah konsekuensi akibat dari dampak negatif yang merugikan usaha kita yang berasal dari kondisi-kondisi yang tidak pasti. Itulah yang namanya risiko. Dan risiko itu ada dua, yaitu risiko yang murni dan risiko spekulatif. Apakah yang disebut dengan risiko murni itu? Risiko murni itu adalah risiko-risiko atau akibat-akibat yang tentunya akan merugikan usaha kita. Jadi risiko itu bisa untung, bisa buntung, atau bisa rugi. Nah, kalau risiko murni itu lebih pada yang buntung atau rugi. Jadi di dalam risiko murni, di sana ada kerugian-kerugian yang diderita oleh usaha kita. Contohnya risiko murni itu apa? Contohnya adalah misalnya karena bencana alam. Tentu dengan bencana alam itu sesuatu yang tidak bisa kita perkirakan akan merugikan usaha kita. Atau sekarang pandemi ya. Di masa pandemi ini orang tidak pernah memikirkan akibatnya sampai sebegitu buruk bagi usaha mereka. Di masa pandemi ini banyak sekali mereka yang gulung tikar, sehingga ini menjadi sebuah keprihatinan kita. Tapi itu adalah sebuah risiko murni dari sebuah usaha. Nah, ini contohnya tentang risiko murni, berikut penjelasannya. Kemudian yang kedua, yang sudah saya singgung tadi adalah risiko spekulatif. Apakah risiko spekulatif itu? Risiko spekulatif itu merupakan pengambilan sebuah risiko di mana hal tersebut bisa untung atau bisa rugi. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah ketika kita melakukan sebuah perilaku sebagai seorang wirausaha dengan menaikkan harganya. Karena tentu dong kita sebagai seorang wirausaha pengen agar kita mendapatkan untung banyak. Tetapi ada risiko ketika kita menaikkan harga dari produk kita. Satu, akan laku ya, atau akan untung, atau dua, akan buntu. Karena konsumen merasa kok kayak gitu dinaikin mahal banget dan seterusnya ya. Maka ini menjadi sebuah risiko spekulatif. Tetapi setiap orang tidak salah ketika dia mencoba risiko tersebut. Karena menjadi seorang wirausaha, dia harus berani menjadi orang yang
mengambil risiko dalam usahanya. Apapun itu, yang penting adalah berani melakukan. Itulah kunci menjadi seorang wirausaha. Nah, apa yang Anda lihat sekarang ini merupakan sebuah usaha saya dengan istri saya yang saat ini sedang saya jalankan. Tentu ketika kita bicara mengenai risiko, kami paham bahwa ada sebuah risiko-risiko yang ada di depan kami. Dan banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi risiko usaha setiap orang atau risiko usaha setiap wirausaha. Pertama, itu ada perubahan lingkungan ya, atau perubahan-perubahan global, seperti misalnya kasus-kasus pandemi saat ini itu juga mempengaruhi risiko usaha. Kemudian sosial, ekonomi, dan budaya. Tentu bagaimana keadaan sosial, bagaimana dulu waktu tahun 97 ada Krismon, ini tentu akan mempengaruhi usaha. Kemudian gaya hidup, bagaimana sekarang risiko usaha-usaha yang mereka itu tidak menggunakan IT tentu akan ketinggalan karena sekarang gaya hidupnya mulai berpindah. Kemudian keadaan atau tren pasar, nah, hampir sama dengan gaya hidup tadi. Tren pasarnya sekarang ke arah Korea. Maka kalau kita tidak melirik ke arah K-pop, maka mungkin juga akan menjadi sebuah pukulan bagi usaha kita. Maka kita harus berpikir kreatif terus ya. Perkembangan teknologi tadi sudah saya siarkan kepada Anda tentang bagaimana IT itu juga akan mempengaruhi usaha-usaha Anda. Kalau usaha sekarang tidak memakai IT, maka pelan-pelan akan mati. Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi itu adalah strategi manajemen usaha. Bagaimana strategi kita? Bagaimana manajemen dalam usaha kita ini dijaga, dikontrol, dan lain sebagainya. Kemudian peraturan pemerintah itu juga akan mempengaruhi. Kalau ada perubahan peraturan pemerintah, tentu ini juga akan mempengaruhi bagaimana perkembangan usaha yang ada di Indonesia atau di wilayah tersebut. Berikutnya adalah keadaan individu. Jadi bagaimana keadaan kita sebagai seorang individu ketika kita juga dalam kondisi stres, pasti juga tidak akan bisa melakukan semuanya dengan baik. Ketika individu yang memimpin itu juga punya strategi-strategi yang salah, maka ini juga akan mempengaruhi apa yang harus dijalankan oleh orang-orang di bawahnya, sehingga nanti tentu saja risiko usaha itu untuk berjalan dengan pelan, tidak cepat, ini cukup tinggi. Sehingga ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi risiko usaha. Setiap usaha pasti punya risiko, dan untuk mengatasi semua risiko itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang tenang, pemikiran-pemikiran yang jernih, sehingga kita bisa melalui dan menghadapi atau mengantisipasi faktor-faktor apa saja yang nantinya akan dapat mempengaruhi risiko usaha kita. Setelah kita bicara mengenai faktor-faktor penyebab risiko, maka saatnya kita bicara mengenai bagaimana mengelola risiko tersebut. Yang pertama adalah dengan mengontrol risiko tersebut ya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi melalui identifikasi masalah. Misalnya dengan kita membuat SOP ataupun dengan penyediaan alat keselamatan kerja dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan memindahkan risiko tersebut dengan pihak lain ya, atau dengan kata lain ditransfer pada pihak lain atau risk transfer ya. Misalnya kalau terjadi kehilangan atau mungkin juga kebakaran, maka ini akan terproteksi oleh asuransi tersebut. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan membiayai sendiri atau risk retention ya. Jadi ini melakukan pembiayaan sendiri melalui dana cadangan atau tanpa dana cadangan ya. Dengan dana cadangan itu tentu akan lebih baik ya, karena modal kerja akan meningkat. Sedangkan kalau tanpa dana cadangan ini akan memberikan dampak ada sistem usaha yang terganggu atau perencanaan sebelumnya tidak maksimal. Yang berikutnya adalah menghindari atau risk avoidance ya. Artinya di sini adalah kita menghindari risiko-risiko yang ada di depan. Misalnya sekarang musim hujan ya, mengurangi jualan yang dingin-dingin minumannya, tapi kita perbanyak minuman yang hangat.
Oke, begitu saja pertemuan kita pada saat ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye.